Jika anak itu baik kualitasnya secara fisiknya, secara mental, maka ia akan menjadi bangsa yang kuat. Pengetahuan dan ilmu adalah warisan para nabi. Sedangkan harta kekayaan warisan Fir'aun dan Qarun. Janganlah Anda lalai dalam menuntut ilmu. Apabila Anda lalai dalam menuntut ilmu, berarti iblis berada di pintu hati Anda. Persatuan adalah kekuatan. Kekuatan akan membawa kemenangan. Senjata persatuan paling hebat daripada bom atom. Dan tepuk tangan semua dulu. Berarti kita hari ini masuk ke materi yang sebelumnya. Apa kita masalah apa kemarin? Masalah cuaca. Apa itu cuaca? Siapa yang bisa ingat? Coba. Coba. Bisa. Coba tepuk tangan semuanya. Nah, itu pelajaran yang kemarin masalah cuaca. Tapi pada hari ini kita belajar lagi, yaitu perubahan cuaca. Apa? Perubahan cuaca yang terjadi sekarang ini atau terjadinya suatu pemanasan global. Pernah kalian dengar? Pemanasan global itu yang terjadi akhir ini itu banyak melanda negara-negara dunia, termasuk negara India. Kita bisa melihat kemarin itu di India terjadinya gelombang panas yang menyebabkan jalan saja meleleh. Kenapa meleleh? Karena terlalu sehingga mereka itu banyak yang meninggal atau korban jiwa disebabkan oleh dehidrasi. Apa itu dehidrasi? Apa itu dehidrasi? Kekurangan apa? Kekurangan cairan. Kekurangan cairan. Kekurangan itu sama kawan saya. Udah. Selain daripada panas, apalagi dampak dari cuaca panas itu? Siapa bisa jawab? Udah, dampaknya. Terjadinya kebakaran. Tepuk tangan dulu. Ada apa lagi terjadinya? Siapa? Apa? Petani gagal panen. Petani gagal panen. Itu udah tepuk tangan. Udah, kamu apa? Terjadinya kekeringan. Betul, tepuk tangan lagi. Ini apa lagi? Selain daripada itu. Udah, berarti kalau seandainya dampak daripada apa tadi? Kekeringan apa tadi? Cuaca panas. Yang pertama kekeringan. Bisa apa lagi? Gagal panen. Kalau seandainya gagal panen berarti berdampak kepada apa? Produktivitas hasil pertanian berkurang. Kenapa berkurang? Karena gagal panen. Kalau seandainya gagal panen, apa yang terjadi terhadap kebutuhan bahan pokok di Indonesia? Akan menjadi berarti bahan pokok akan menjadi apa yang dilakukan pemerintah biasanya kalau seperti itu? Melakukan apa? Melakukan apa itu impor? Barang dari luar ke dalam. Itu dampak daripada tadi. Dampak daripada pemanasan global. Ingat. Nah, kemudian apalagi aksi daripada cuaca panas tadi? Selain daripada cuaca ekstrim, apa lagi selain cuaca panas? Hujan badai. Tepuk tangan dulu. Hujan badai apa dampaknya bagi kehidupan manusia? Siapa tahu? Apa? Terjadinya apa? Longsor. Terjadinya longsor. Betul. Tepuk tangan lagi. Udah. Berarti kalau seandainya cuaca ekstrim banyak lagi longsor. Terus apa lagi? Kemudian apa lagi? Gagal panen. Udah. Ini yang berbicara masalah cuaca ekstrim, yaitu badai, hujan badai. Terus apa lagi? Petir. Kemudian pesawat, apa yang terjadi? Pesawat sering melakukan
transportasi gelak-gelak. Habis apa lagi? Jatuh pesawat. Habis apa lagi? Banyaknya korban di. Kemudian kalau seandainya sudah terjadi banjir di pemukiman, banjir di mana? Di pemukiman. Kemudian rusaknya infrastruktur. Kemudian apa yang harus dilakukan oleh kalian? Oleh kita misalnya untuk menolong orang-orang yang korban banjir. Sementara kita itu beda latar belakang dari mereka, beda agama, beda apa lagi? Beda latar belakang. Apa yang harus kita lakukan? Kalau seandainya kita merasa berbineka, apa itu berbineka? Walaupun berbeda-beda, coba. Walaupun berbeda-beda tetap bersama. Berarti kita menolong. Kalau kita menolong, apa yang harus kita lakukan? Siapa yang bisa menjawab? Coba. Menyediakan fasilitas kesehatan darurat dan memastikan pasokan obat-obatan yang cukup. Udah. Berarti korban yang banjir itu yang pertama apa tadi? Menyiapkan obat-obatan. Habis itu apa lagi? Siapa bisa jawab? Menyediakan bantuan darurat seperti makanan, air bersih, perlengkapan tidur, dan perlindungan bagi mereka yang terdapat cuaca ekstrim. Kemudian harus kita berikan mereka makanan. Keduanya Pak untuk meringan. Siapa lagi yang bisa jawab? Coba. Mengikuti peringatan dan instruktur dari pemerintah dan lembaga penanggulangan bencana. Berarti di situ ada juga berkolaborasi dengan pemerintah. Tujuannya apa? Untuk memastikan dan untuk lebih mudah. Kemudian apa lagi? Dari kelompok ini apa? Udah. Berarti kita walaupun berbeda-beda agama, berbeda keyakinan, kalau seandainya orang yang terkena musibah tetap kita tolong. Kita pada hari ini berbicara masalah PPL ataupun pembelajaran berbasis masalah. Udah. Kita di sini kan kita uraikan tadi masalah kita apa tadi? Masalah kita ini akan membagikan berapa kelompok ini? 4. Nanti dalam satu kelompoknya akan saya berikan soal. Kalian nanti akan uraikan, setelah itu kalian melakukan presentasi depan. Ya, siapa yang nggak bisa nanti melakukan presentasi ke depan. Sebelum kita menguraikan permasalahan, kita itu harus melihat apa? Melihat video pembelajaran ya. Nah semuanya, coba tengok dulu. Ini perkiraan cuaca. Halo sahabat KG, jumpa lagi bersama saya Eliska Febriani dalam program update perkiraan cuaca Indonesia yang berlaku Selasa 23 Januari 2024. Sobat BMKG, siklon tropis anggrek masih berada di Samudra Hindia, barat daya Bengkulu, yang bergerak ke arah barat daya yang menjauhi wilayah Indonesia. Siklon tropis ini berdampak pada gelombang laut dengan ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter di perairan barat Kepulauan Mentawai hingga Lampung. Selat Sunda bagian barat dan selatan, perairan dan Samudra Hindia Selatan, Banten hingga selatan Jawa Tengah. Selanjutnya untuk perakiraan angin permukaan wilayah Indonesia, bagian utara secara umum didominasi angin yang bertiup dari arah utara hingga timur laut, dan untuk selatan Indonesia didominasi angin yang bertiup dari barat-barat laut. Kemudian kecepatan angin berkisar antara 10 hingga 50 km per jam, waspadai potensi angin kencang di atas 50 km per jam di wilayah Maluku Utara. Suhu udara berkisar antara 18 hingga 34 derajat Celcius, sementara itu untuk kelembapan di Indonesia berkisar antara 55 hingga 100%. Waspadai potensi gelombang laut berkisar antara 2,5 hingga 4 meter di
Samudra Hindia, selatan Jawa Tengah, hingga Nusa Tenggara Timur, perairan Kepulauan Talaut, Laut Arafuru bagian timur, dan Samudra Pasifik utara Halmahera hingga Papua. Selanjutnya kita simak perkiraan cuaca di kota-kota besar di Indonesia. Di area dari Pulau Sumatera diperkirakan curah berawan di Banda Aceh, hujan ringan di Tanjung Pinang dan Padang, hujan sedang di Medan, waspadai hujan sertai ganggang atau petir di Pekanbaru. Masih di Pulau Sumatera diperkirakan curah berawan di Bengkulu, diperkirakan hujan ringan di Bandar Lampung, waspadai hujan sertai ganggang atau petir di wilayah Jambi, Pangkal Pinang, dan Palembang. Beralih ke Pulau Jawa diperkirakan curah berawan di wilayah Surabaya, berawan tebal di Jakarta, hujan ringan di Serang dan Semarang, hujan dengan intensitas sedang di wilayah Yogyakarta dan Bandung. Beralih ke Pulau Bali, Nusa Tenggara diperkirakan berawan di Denpasar dan Mataram, diperkirakan hujan dengan intensitas ringan di wilayah Kupang. Beralih ke Pulau Kalimantan diperkirakan hujan dengan intensitas ringan di Samarinda, Banjarmasin, dan Palangkaraya. Waspadai hujan sertai ganggang atau petir di Tanjung Serap dan Pontianak. Beralih ke Pulau Sulawesi, diperkirakan hujan dengan intensitas ringan di Mamuju, Gorontalo, dan Palu. Diperkirakan hujan dengan intensitas sedang di Manado, Kendari, dan Makassar. Beralih ke timur Indonesia, diperkirakan akan berawan tebal di wilayah Ambon. Hujan dengan intensitas ringan di Ternate dan Manokwari. Hujan dengan intensitas sedang di Jayapura. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Salam sehat dan sampai jumpa. Berarti tadi belajar masalah apa tadi? Masalah cuaca di daerah-daerah yang ada di Indonesia. Nah, itu cuacanya apa nih? Hari ini lebih banyak hujan atau banyak kemarau? Lebih banyak hujan sebagian dan kemarau sebagian. Tetapi lebih banyak kemarau ya tadi ya. Nah, ini kita perhatikan lagi nih. Cuaca buruk juga menyebabkan sebuah pesawat gagal mendarat. Pesawat Airbus Twin Otter yang membawa 11 penumpang dari Bandara Internasional Juanda Sidoarjo gagal mendarat di Bandara Harun Tohir, Pulau Bawean, Gresik. Insiden ini sempat terekam kamera petugas Bandara Harun Tohir. Kencangnya tiupan angin dan jarak pandang di bawah 500 meter membuat kapten pilot berbalik arah kembali ke Surabaya. Akibat gagal mendarat, calon penumpang yang akan terbang ke Surabaya harus menunggu di Bandara Harun Tohir hingga ada pemberitahuan lebih lanjut. Udah, apa penyebabnya pesawat tidak bisa mendarat ini? Karena cuaca buruk ya, hujan ya, badai ya. Nah, kemudian ini kita lihat lagi yang terjadi di dunia internasional. Coba kita lihat. Ini apa ini? Kebakaran. Coba lihat, perhatikan apa yang terjadi.
bagaimana yang terjadi sekarang? 4 jembatan gantung terputus akibat diterjang banjir di Sarawak, Jambi. Banjir setinggi lebih dari 1 meter juga menggenangi ribuan rumah warga di 4 kecamatan. Akibat diterjang banjir, 4 jembatan gantung di Kabupaten Sarawak, Jambi putus. Luapan air Sungai Batang Tembesi ini juga mengakibatkan ribuan rumah warga di 4 kecamatan tergenang banjir dengan ketinggian mencapai 1 meter. Akibat putusnya 4 jembatan ini, warga kesulitan mengakses jalan untuk keluar desa. Yaitu putus sementara warga itu jangan menggenang ini kan kita di lokasi jembatan itu. Tapi sesudah ini lah. Rencananya ya kita melakukan untuk mereka rencana tapi itu bisa dilalui Akibat banjir ini, warga terdampak mengungsi ke tempat yang lebih aman. Dari Kabupaten Sarawak, Jambi, Ridho Habibullah Ainus melaporkan. Ini apa penyebabnya tadi? Penyebab banjir apa tadi? Karena hujan. Mengakibatkan apa yang terjadi tadi di wilayah tadi? Apa yang terjadi tadi? Apanya yang rusak tadi? Jembatan. Ya. Kemudian ini kita lihat ya, tokoh-tokoh dunia dia itu kan berbeda keyakinan sama kita. Coba lihat nih. Assalamualaikum, Muhammad dan Muhammad. Jumpa dengan channel Aceh Facts. Tanggal 26 Desember, saat ini telah menjadi hari yang tak terlupakan bagi masyarakat Aceh. Hampir 16 tahun lalu, gempa bumi berkekuatan 9,2 skala Richter diikuti gelombang tsunami mahadahsyat meluluhlantakkan selang dunia. Tercatat 126.000 orang meninggal dan ribuan lainnya kehilangan keluarga serta harta benda dalam peristiwa tersebut. Hal tersebut menjadikan tsunami Aceh menjadi salah satu bencana terbesar di Indonesia. Berbagai elemen, baik dari dalam maupun luar negeri, baru membantu Aceh kembali bangkit dari trauma usai tsunami. Maka dunia saat itu banyak tertuju pada Aceh yang berada di ujung barat Indonesia. Beberapa tokoh ternama dunia pernah menginjakkan kaki di tanah Lenjer ini untuk memberikan tangan. Siapa saja mereka? Yaitu Aceh Facts merangkum 6 tokoh dunia yang pernah menginjakkan kaki ke Aceh pasca tsunami. Sebelumnya, terima kasih telah klik video ini. So, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar rekan kami terus mendapatkan informasi terbaru dari Aceh Facts. Kofi Annan. Bulan sebulan setelah tsunami Aceh, Sekretaris Jenderal PBB saat itu Kofi Annan datang untuk meninjau kondisi dan situasi di kota Banda Aceh serta Lombok pada tanggal 7 Januari tahun 2005. Annan melihat kerusakan Aceh melalui udara dengan menaiki helikopter. Sembari mengucapkan rasa simpatinya, Annan mengaku belum pernah menyaksikan kerusakan sedemikian parah akibat tsunami. Tak terhitung, rumah-rumah penduduk terlulantakan hingga berbelum jauhnya. Saat itu akan memastikan PBB akan mendirikan pusat komando multinasional di Banda Aceh untuk memudahkan pemberian bantuan bagi masyarakat. Sultan Hasan Al-Bolkiah. Tak lama berselang setelah kedatangan Kofi Annan, Sultan Brunei Darussalam Hasan Al-Bolkiah mendarat dengan pesawat pribadinya di Bandara Sultan Iskandar Muda Aceh tanggal 1 Februari tahun 2005. Pemimpin yang dikenal pedas ini memulai perjalanannya
dari tempat-tempat pengungsian ke lokasi kerusakan terparah hingga mengunjungi pasar Lambaru yang masih berdiri kokoh meski hantam gelombang tsunami. Brunei sendiri merupakan salah satu negara yang aktif dalam menyalurkan bantuan bagi para korban tsunami seperti obat-obatan dan tim relawan. Bill Clinton dan George Bush. Mantan Presiden Amerika Serikat Bill Clinton bersama George Bush memantau kondisi daerah-daerah yang dilanda tsunami Aceh pada Februari tahun 2005. Mereka mengunjungi beberapa barak pengungsi di desa Lampu, Kancu, dan desa Cokaya, Aceh Besar. Clinton dan Bush secara khusus diutus ke Aceh oleh Presiden AS saat itu, George Walker Bush, untuk memimpin penggalangan dana bagi para korban tsunami. Khusus untuk Clinton, ia juga ditunjuk sebagai utusan khusus PBB memantau akibat dari tsunami yang melanda beberapa negara. Dalam sebuah pidatonya, Clinton mengutarakan keinginan ketika pertama kali ia mengunjungi Selat Muka sebagai utusan khusus PBB untuk pemulihan tsunami. Clinton mengapresiasi kontribusi pembangunan di Aceh karena mengalami kemajuan besar bahkan sejak setahun setelah tsunami melanda. Jackie Chan. Tak ketinggalan, selebriti dunia asal Hong Kong, Jackie Chan juga turut berkunjung ke Aceh pada April tahun 2005. Maksud kunjungannya adalah untuk menyalurkan bantuan untuk anak-anak korban tsunami. Ia berkunjung ke beberapa tempat pengungsian untuk menghibur para korban tsunami. Jackie Chan hadir bersama 33 orang lainnya, dan satu di antaranya adalah Miss World 2004 Maria Julia Mantilla Garcia dari Peru. Setelah itu, Jackie Chan bertolak ke Jakarta untuk menghadiri acara penggalangan dana bertajuk Bolos Aceh di Balai Sudirman. Cristiano Ronaldo memiliki cerita tersendiri soal tsunami Aceh. Kala itu, seorang kru televisi Inggris Ken News yang tengah meliput tsunami Aceh menemukan seorang bocah laki-laki bernama Martinez tengah mengapung di laut. Pada tahun tersebut, Ronaldo diketahui masih berada di Premier League bersama Manchester United. Saat ditemukan, Martinez mengenakan kaos tim sepak bola Portugal. Mendengar kabar tersebut, para pemain Portugal seperti Ronaldo, Luis Figo, Rui Costa mengucapkan kegembiraannya kepada Martinez. Ronaldo bahkan sempat mengunjungi Aceh untuk bertemu Martinez dan secara resmi diundang untuk berkunjung ke Portugal pada Juni tahun 2005. Sebelumnya, Ronaldo terlebih dahulu tiba di Jakarta pada tanggal 11 Juni tahun 2005. Ia bertemu dengan beberapa tokoh nasional sebelum terbang ke Banda Aceh bersama rombongannya. Ia meninjau beberapa lokasi korban bencana sebelum bertolak ke lapangan musuh. Ini sebenarnya gini dia ini kan kita kan kena bencana, jadi dalam bencana itu kita tidak memandang siapapun. Kalau seandainya kena musibah, kita tidak melihat dari siapa, termasuk tadi 6 tokoh dunia yang datang ke Aceh. Kenapa tadi? Karena pada saat itu Aceh sedang tsunami. Kita berkeinginan untuk membantu. Siapa saja tadi yang datang? Dewan PBB dia dulu masa 2005, tapi dia tidak ada lagi sekarang ini. Sekarang pejabatnya sudah lain, Badan Perserikatan Bangsa. Kemudian siapa lagi? Raja apa tadi? Raja Sultan apa tadi? Sultan Bolkiah. Nah, kalau memang ini tadi kalian sudah
Kalau memang nanti sudah siap, nanti dimulai kelompok 1, 2, 3, 4 nanti ke depan, atau siapa yang lebih cepat nanti. Sudah. Kalau memang sudah, saya akan membagi kertas. Habis itu kalian jawab. Paling waktunya sekitar 10 menit. Habis itu langsung presentasi ke depan. Bisa ya? Dari waktunya berapa menit? Buat terus. Buat terus. Jangan salah-salah nanti ini jawaban. Itu salah macam kelompok berapa ini? Jangan salah. Kertas tadi.
ya. Mungkin waktunya apa udah ini? Tekan ya dong. Kalau udah, siapa yang mau presentasi dulu depan siapa? Udah, dari kelompok 1 dulu. Kelompok 1 dulu, nanti kelompok 2, 3 sama 4 ya. Siapa mau ini? Udah. Sini lagi.
pertanian dan efisiensi. Yang kedua apa? Memberikan perlindungan seperti busa. Ya. Yang ketiga apa? Memilih varietas ataupun tanaman yang bagus. Yang atau bibit Siapa yang bertanya lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rumi Maulida. Saya dari kelompok 3 ini bertanya kepada kelompok 1. Apa akibat dari kezaliman terhadap pertanian dan bagaimana cara mengatasinya? Keterangan semuanya. Soalnya apa tadi? Apa akibat? Siapa? Jawab. Kekurangan pasokan air dapat menghambat pertumbuhan. 2. Mengurangi hasil panen. 3. Penurunan kualitas tanaman. Antisipasinya untuk mengatasi kekeringan adalah pengelolaan air yang efisien, penjauhan penanaman. 3. Memilih bibit unggul. Udah tepuk tangan semuanya. Berarti antisipasi mengatasi kekeringan apa? Yang pertama pengelolaan air. Habis itu yang kedua apa? Penjadwalan penanam. Yang ketiga apa? Memilih bibit unggul. Siapa yang bertanya lagi? Ada coba ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4, nama saya Nadia. Saya ingin bertanya ke kelompok 1. Kapan waktu yang terbaik dalam penanaman tanaman pertanian? Udah tepuk tangan dulu. Semuanya yang besar semangat dulu sedikit. Kapan waktu yang terbaik dalam penanaman tanaman pertanian? Siapa jawab? Waktu yang terbaik dalam penanaman tanaman pertanian dapat bervariasi tergantung pada jenis tanaman yang ingin ditanam. Menyesuaikan penanaman dengan musim, suhu tanah, pH, tahan curah hujan, ketersediaan sumber daya dan memantau perkiraan cuaca dapat membantu dalam penanaman yang optimal. Nah, udah. Siapa yang sudah tadi? Ada yang bertanya lagi enggak? Nah, kalau enggak coba tutup. Baiklah, sudah tutup. Udah lagi terus. Tutup akhiri aja. Nah, akhiri aja. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, udah. Tepuk tangan semuanya. Nah, siapa maju lagi? Nomor 2, Bapak. Nah, tepuk tangan semuanya kepada orang ini. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, ini tadi berbicara masalah apa adalah ini? Resiko kemana yang dilakukan oleh perubahan cuaca yang terjadi pada transportasi udara, seperti pesawat terbang tadi ya, penyebabnya dia tidak bisa berjalan pada tadi karena hujan bah. Ada siapa yang bertanya? Nah, udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Uratul Usra. Saya ingin bertanya di kelompok 2. Dalam penggambaran tadi ada tersirat kata turusi. Apa yang dimaksud dengan kata turusi? Apa kata apa tadi? Turbulensi. Apa itu turbulensi? Turbulensi adalah gangguan atau perubahan yang tidak terduga dalam aliran udara di sekitar pesawat terbang. Turbulensi terjadi karena perubahan cuaca seperti angin badai. Nah, coba tepuk tangan semuanya. Siapa yang mau bertanya lagi? Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Saya ingin bertanya kepada kelompok 2. Bagaimana cuaca ekstrim mempengaruhi kondisi jalan dan kinerja kendaraan? Nah, coba tepuk tangan semuanya. Nah, Cuaca ekstrim dapat mempengaruhi kondisi jalan antara hujan lebat dapat menyebabkan banjir, jalan rusak, longsor, gempa, angin kencang yang dapat mempengaruhi perjalanan transportasi darat. udah. Ada yang bertanya lagi? Siapa bertanya lagi yang belum? Nah, udah, sudah 4. Ke depan aja. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Najwa Aurelia Bilki. Saya dari kelompok 4. Saya ingin bertanya ke kelompok 2. Bagaimana perubahan cuaca dapat mempengaruhi keselamatan transportasi dan apa langkah yang diambil untuk mengurangi risiko kecelakaan? Nah, coba tepuk tangan lu semuanya. Pertanyaannya sangat bagus. Siapa tadi? Bagaimana perubahan cuaca dapat mempengaruhi keselamatan transportasi dan apa langkah yang diambil untuk mengurangi resiko kecelakaan? Siapa jawab? Cuaca buruk seperti hujan dapat menyebabkan jarak pandang menurun, permukaan jalan yang licin. Untuk mengurangi resiko, mengurangi kecepatan dan menyalakan lampu kendaraan, meningkatkan pemantauan cuaca, meningkatkan infrastruktur jalan jembatan. Nah, tepuk tangan lu semuanya.
persatuan dalam lingkungan di sekitar. Apa jawabannya? Yang pertama, menciptakan lingkungan yang harmonis. Yang kedua apa? Mendorong kreativitas. Yang ketiga, memperkaya pengetahuan. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua orang ini, bagaimana keberagaman dapat memperkaya lingkungan sekitar? Yang pertama apa? Keberagaman bukan satu penghalang untuk bertoleransi. Apa itu toleransi? Hormat, menghormat. Ada siapa yang mau bertanya ini tentang kelompok ini? Dan sini. Perkenalkan diri dulu. Bagaimana keberagaman budaya dapat memperkaya pengalaman hidup kita dan mempengaruhi cara kita berinteraksi? Siapa mau jawab? Dan tepuk tangan yang tadi. Dan semangat lagi ya. Satu, meningkatkan pemahaman yang lebih luas tentang dunia baik kebudayaan, tradisi, bahasa, makan, seni, dan cara hidup yang berbeda. Dua, pembelajaran saling menghargai dan berinteraksi dengan orang yang budaya yang berbeda. Kita dapat belajar untuk menghargai perbedaan. Tiga, menghargai perbedaan yang ada di lingkungan kita. Sudah, siapa lagi yang bertanya? Coba tepuk tangan lu yang mulia. Ya. Siapa lagi yang bertanya? Kelompok ini kelompok 4 yang bertanya. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eva Asta. Saya ingin bertanya kepada kelompok 3. Apa langkah konkret yang dapat diambil untuk mengalir bantuan dan sumbangan bagi korban perubahan cuaca yang memiliki latar belakang budaya dan agama yang berbeda? Nah, udah. Tepuk tangan lu, pertanyaannya bagus. Nah, udah. Enggak, siapa bertanya? Jawab. Satu, membentuk tim relawan yang terdiri dari berbagai latar belakang. Dua, membangun kemitraan dengan organisasi lokal yang memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kebutuhan korban. Tiga, melibatkan kepemimpinan komunitas dan penggalangan dana dan menggunakan media online dalam penggalangan dana. Empat, bekerja sama dengan pihak berwenang setempat untuk berkomunikasi bantuan yang diberikan. Sudah. Kemudian siapa yang bertanya lagi? Kelompok mana dulu? Kelompok ini belum ya? Coba tanya. Nah, ke depan aja. Siapa? Ke depan aja. Tanya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, semua nyebut. Waalaikumsalam. Nama saya Anggil. Saya ingin menanyakan kepada kelompok 3. Apa manfaat dari membangun hubungan yang harmonis dengan orang yang memiliki latar belakang
Tapi kelompok 4 di sini bagian apa ini? Bagaimana kita dapat memberikan bantuan darurat kepada korban perubahan cuaca atau banjir? Di sini yang mengalami pemukimannya rusak, tetapi latar belakang mereka berbeda. Nah, siapa yang ingin bertanya? Udah. Perkenalkan diri dulu. Kelompok 2, 3 lah ya. 3 udah, kelompok 1 udah, kelompok 2 mana? Sudah. Kalau sudah, coba dulu. Ini pun waktu sudah banyak Pak. Ini dulu, ditutup aja. Ada yang lagi nggak ada ya? Ada yang lagi kan? Ada. Nggak ada, udah lanjut. Sampai di sini prestasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah, pulang semuanya. Jadi apa kesimpulan yang bisa kita ambil tadi? Yang bisa kamu pelajari yang tadi, masalah apa tadi kita? Masalah apa itu cuaca? Udara yang berubah. Pengaruh cuaca apa saja tadi? Cuaca ekstrim apa aja? Hujan badai, panas. Habis apa lagi? Banjir yang mendapatkan apa dampak daripada cuaca ekstrim? Dampaknya apa aja? Kebakaran, kekeringan, apa? Gagal panen. Terus apa lagi? Longsor. Habis itu udah apa? Longsor itu. Kalau di bandara apa yang terjadi biasanya? Apa? Pesawat tidak bisa mendarat. Terjadi apa lagi?
tidak stabil. Ya kan, misalnya barang dari Medan dibawa ke Aceh, tahu-tahu di perbatasan Bang bisa lewat nggak mobil? Tidak berhari-hari sehingga harga barang itu akan melambung tinggi. Nah, itulah penyebab daripada cuaca apa tadi? Cuaca ekstrim. Kemudian yang terkena bencana, di mana terkena bencana? Di mana tadi bencana apa tidak? Ya, di Aceh terjadinya tsunami. Siapa saja yang datang ke Aceh untuk membawa bantuan, banyak kan? Padahal mereka itu beda agama sama kita, beda agama, beda apa lagi? Beda keyakinan, beda suku, bahkan beda bangsa. Tetapi mereka kata apa dia? Ya, berarti mereka itu tetap membantu. Siapa dia yang kata di Aceh yang mulia? Tujuan datang kemarin ke Aceh apa? Untuk memberikan bantuan, padahal mereka beda keyakinan sama kita, beda agama, beda keyakinan, tetapi atas nama apa? Atas nama kemanusiaan. Nah, mereka itu tetap membantu. Ada pertanyaan lagi di sini? Gak ada ya? Berarti kesimpulan yang kita ambil pada hari ini, yang pertama tadi di sini terjadinya cuaca ekstrim. Kemudian di India apa yang terjadi dari cuaca ekstrim? Penyebabnya lagi musim panas. Musim panas itu berapa derajat panas hari ini ya? 40. Yang menyebabkan apa lagi yang kamu lihat terkupas? Kebakaran. Itu jalan apa yang terjadi tadi? Jalan meleleh. Apa lagi? Apa? Ini penyebab cuaca panas apa lagi tadi? Dehidrasi apa tadi? Dehidrasi apa? Gagal panen. Itu kekeringan. Kemudian kalau seandainya apa? Kekurangan cairan. Apa itu dehidrasi? Itu kekurangan cairan. Kalau seandainya bahan makanan tidak ada lagi di tempat kita melakukan apa biasanya pemerintah? Melakukan apa itu impor? Dari luar sedang. Kalau ekspor apa? Dari dalam keluar. Padahal Indonesia itu negara yang besar. Kalau di Asia Tenggara, Indonesia itu negara yang paling besar. Tetapi dia itu tetap melakukan impor dari luar. Padahal Indonesia itu negara jamur khatulistiwa. Kalau seandainya bumi yang subur, kalau kita tanam tongkat saja bisa hidup. Tetapi kenapa kita harus mengimpor beras dari luar ke dalam? Apa penyebabnya? Kalau selain kekeringan, berarti kita harus berubah mindset, karena di Indonesia ini cukup banyak tanah yang lahannya tidur. Makanya ke depan nanti kalian itu akan belajar ya. Belajar ke depan, mungkin di sini sudah waktunya habis ya. Nah, mungkin cukup sampai di sini bahwa kita itu kan kalau seandainya anak-anak ibarat apa ya? Ibarat matahari. Kita lihat matahari kan? Matahari itu di waktu terbit itu sama seperti zaman anak-anak yang baru lahir. Kemudian naiknya matahari itu sama seperti anak-anak yang seusia kalian yang masih sekolah. Kemudian matahari naik lagi. Itu zaman remaja, biasanya itu zaman anak SMA. Kemudian tengah hari, zaman anak-anakmu. Kemudian matahari sudah tergelincir, itu zaman dewasa. Kemudian matahari lagi sudah pukul 4, itu sudah kemudian matahari lagi sudah pukul 6, itu berarti kita zaman apa? Zaman tua, tinggal menunggu mati. Jadi selama kita masih ada umur panjang, kalian harus
belajar. Nah, sebelum belajar kita akhiri dulu. Coba baca doa dulu. Coba baca doa dulu, siap dulu. Kita teks dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baca doa salam. Berarti nanti di rumah kan kalian belajar lagi masalah ini ya, biar lebih bisa ya. Udah ya, akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah keluar ya nih. Ya. Udah, nanti kita anak kamu karena pupul salah, anak kamu yang itu.